Putra Prabuana. Monggo Pak Put, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih ya teman-teman semua telah bersedia hadir pada malam hari ini. Materi kita pada malam hari ini adalah karyawan lepas digital. Program karyawan lepas digital ini sebenarnya sudah lama dilakukan, cuman belum berbentuk program resmi, terutama saya, Pak Kun, Mas Rehan, dan teman-teman di sini eh, sudah melakukannya. Ya, kalau saya sudah melakukannya dari awal tahun 2000. Oke, saya lihat sebagian saya masih belum kenal, saya perkenalan dulu ya. Saya perkenalan dulu. Ya, saya dengan Putra Chandra Buana ya, telah membersamai internet itu 30 tahun ya. 30 tahun ya, dari tahun 92 sampai 90 berapa ya? 98, 99 ya. Di sini saya menekuni, kalau ilmu komputernya saya menekuni ilmu servis komputer. Saya menekuni ilmu jaringan, tarik-tarik kabel, ilmu router dan lain-lainnya, teman-teman ya. Nah, tahun 92 sampai 99 awal ya. Eh, Lalu di tahun 99 itu saya merubah merubah ilmu yang saya dapati ya. Ilmu yang saya dapati dulu itu keren banget ilmu yang memang semua orang pengenin. Zaman itu orang-orang yang berkenalan sama internet kalau bukan kaya tapi kaya banget baru punya internet di rumahnya ya. Ya, dari apalagi 92 sampai 95 itu perusahaan internet di Indonesia itu masih belum ada, masih punya pakai jaringan luar. 94 itu ada punyanya POS ya, punyanya POS. Nah, lalu saya rubah keilmuan saya yang waktu itu saya kuasai dan disukai semua orang ya, ilmu jaringan, ilmu ngoprek-ngoprek komputer, nembak-nembak web LAN dan lain-lain, narik-narik radio dan lain-lainnya gitu ya, naik tower dan lain-lain itu disukai, tapi itu saya tinggalkan ketika saya mendengar dari seseorang bahwa di era ke depan itu adalah bisnis konten. Bisnis konten itu yang akan menguasai dunia. Tahun-tahun itu kita menyebutnya bisnis konten, ya. Dan pada tahun itu juga saya merubah karena saya yakini bahwa ilmu konten itu adalah ilmu yang cocok buat saya, gitu kan. Akhirnya saya merubah, saya berhentikan belajar itu, saya berhentikan kerja ngurusin itu, saya pindah ke menjadi admin ya website jagajaga.com di tahun 99 awal. Admin jagajaga.com ini sehari itu saya posting itu sampai 200 berita. Mulai dari berita lalu lintas, kerusuhan waktu zaman tahun 99 ini, itu kerusuhan amat sangat waktu itu. Kantor saya di Semanggi lagi ya. Itu sebentar-sebentar ribut ya. Saya menjadi admin di sini. Nah, tahun waktu itu Detikcom masih di kita juga ya servernya ya. Masih di kantor kita servernya. Terus tahun 99 juga itu saya beserta tim membuat mesin pencari. Di tahun itu kita mengonsep ya bisnis-bisnis sampai 10 tahun ke depan itu bisnis apa aja. Dan alhamdulillah dari konsep kita semua itu ditolak oleh kantor. Ditolak oleh kantor apaan ini tidak berguna, nggak datengin duit. Kantor nggak salah ya. Kantor nggak salah, memang pada saat itu yang datangin uang ya jaringan, jualan koneksi internet. Karena waktu itu belum ada yang namanya Speedy ya, Speedy belum, sekarang IndiHome belum ada yang namanya koneksi internet apa ya. Nah, kantor nggak salah ya, itu memang menghabiskan uang bisnis konten ini. Kita bikin jaga-jaga.com, kita bikin mesin mencari, siapa lagi yang mau melihat itu nggak menghasilkan uang. Pada saat itu ya di awal-awal tahun 2000 ada si iklan baris ya, iklan baris.co.id.
ya. Tapi ada juga waktu itu jagajaga.com, ada astaga.com, ada satu net, ada satu laki, ada macam-macam waktu itu. Tapi itu semua tutup, ya, ya. Tutup, tutup termasuk Lipo, punyanya Lipo, Liposhop itu tutup semua karena memang pengguna internet pada saat itu sedikit. Tapi saya masih meyakini bahwa itu ini bisnis konten ini di ke depan itu tetap akan booming. Akhirnya saya pada tahun 99 ini teman-teman saya mempelajari membuat website. Ya, membuat website waktu itu program yang saya pelajari adalah ASP, Active Server Page, punyanya Windows, punyanya Microsoft. Nah, tahun 2000 saya langsung banting setir lagi. Ilmu yang sudah saya pelajari susah, nggak kayak sekarang ya. Kalau kalau sekarang coding bisa tinggal cari di mana-mana, ya. Kalau dulu nggak, kita memang belajar, apalagi autodidak saya ya. Autodidak waktu itu ilmu yang sudah saya pelajari, bikin website pakai database teman-teman ya. Zaman itu alangkah sulitnya ASP yang apa namanya database-nya harus pakai SQL, itu saya tinggalin semua karena apa, saya berpikir juga ini ke depannya kalau saya terus belajar ini saya nggak bakalan bisa jualan, saya nggak bakalan bisa jualan karena saya walaupun kerja pikiran saya jualan ini ya teman-teman ya, saya nggak bakalan bisa jualan ya karena apa. Database-nya aja mesti ada license-nya dan bayar gitu kan, belum lagi OS-nya ya dan lain-lainnya. Misalkan bikin websitenya harganya 20 juta, license-nya itu bisa sampai 40 juta waktu itu. Akhirnya itu saya tinggal. Tahun 2000 awal ada namanya PHP. Nah, saya mulai belajar PHP secara prinsip-prinsip ininya ya, algoritmanya itu sama lah ya. Yang penting logik ya kita dapat. Saya belajar PHP. Nah, PHP itu gratis di Linux. Nah, itu awalnya. Akhirnya saya belajar PHP sampai sekarang. Ya sedikit-sedikit saya masih ingat PHP ya. Saya berhenti coding itu tahun 2012. Udah 10 tahun yang lalu. Nah, dari sini apa yang ingin saya sampaikan dengan karyawan lepas digital ya. Pada saat saya bekerja waktu itu, saya juga bekerja di tempat lain ya. Saya juga bekerja di tempat lain, saya kerja di kantor tapi saya ngerjain proyek-proyek yang lain. Saya jadi karyawan lepas ya. Sampai akhirnya di tahun 2004 ya, di tahun 2004 itu saya keluar kerja dan saya buka perusahaan namanya Utama Kreatif yang sekarang ini menjadi Moro Sakato ya. Terus berkembang ada lagi mitra-mitra perusahaannya Titik Terang Kreatif. Ada lagi mitra-mitranya Sharing Kreatif ya. Jadi Moro Sakato sampai sekarang masih ada ya, yang dari tahun 2004 itu ada Titik Terang Kreatif ya, dan ada Sharing Kreatif ya. Nah, karyawan lepas digital dipegang oleh Sharing Kreatif. Oke. Nah, di sini ya teman-teman, itu saya bekerja membantu banyak orang sebagai karyawan lepas itu awalnya. Karena kan saya 1 tahun pertama tuh single ya, single fighter lah gitu ya. Saya bantu bikin websitenya apa ini, websitenya Taman Mi, websitenya Bapeda Jakarta. Saya bantu bikin yang PSSI dulu, juga pernah bikin dapat project itu Muang Thai Airlines ya, lupa saya namanya, pokoknya inilah pesawat. Terus saya juga bantu bikin beberapa website lain dan itu semua saya jadi karyawan lepas. Saya jadi karyawan lepas dan sambil ngurusin ini. Nah, setelah saya bekerja menjadi karyawan lepas, saya digaji. Jadi bukan bayar jasa gitu ya, teman-teman. Ini harganya sekian, bukan seperti itu. Saya digaji. Tapi saya mengerjakan beberapa. Oke ya. Dan sampai akhirnya ratusan ya. Saya membuat tim ya. Akhirnya saya membuat tim, ada karyawan dan seterusnya, ada sampai 27 karyawan kita ya, sampai tahun 2013 saya masih menjadi karyawan lepas. Di luar dari apa penghasilan kantor, saya masih jadi karyawan lepas. Dan akhirnya memang saya lepasin semua itu, beberapa ratus website yang saya pegang saya lepasin. Akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini yang bisa saya sampaikan bahwa ketika kita ketika kita mempunyai ilmu
eh, kualitas kita dan harga kita pun jadi naik ya. Saya dulu ketika saya mempunyai ilmu itu, orang yang nggak punya duit aja saya bantuin gitu ya. Yang nggak punya uang udah saya bantuin gitu. Yang penting saya dapat apa? Yang penting saya dapat portofolio bahwa saya pernah ngerjain ini, saya pernah ngerjain ini, saya pernah bantu ini, saya pernah bantu ini, saya pernah bantu ini. Akhirnya beberapa saya dapat portofolio, dapatlah proyek-proyek yang luar biasa. Kalau dulu bikin website kan mahal. Ya, bikin website itu ada 50 juta, ya ada 50 juta, 30 juta, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman yang kita bikin portal ya, ini pernah juga membuat portal Nusa DP tahun 2006 ya. 2006 ini bukan 2007 ya, website Unisma Bekasi dan seterusnya ya. Nah, eh, SIM arsip. Nah, ini kita mulai dengan tim ini. Kita mulai dengan tim web advokasi Asosiasi DPRD seluruh Indonesia. Mulai karena saya sudah mendapatkan portofolio, enak jualannya. Ya, yang ngeri itu kita belum punya portofolio pasang harga. Ini permasalahan terbesar ya untuk teman-teman yang karyawan lepas digital itu saya bilang, kalau belum punya portofolio, belum punya jam terbang, ikutin aja dulu ya. Nanti ketika jam terbang kamu tinggi ya, hasilnya itu kan akan ikut tinggi. Nah, terkadang banyak sekali yang mereka nggak tahu hal itu ya. Lalu SIM arsip Kumham ya, web sistem aplikasi KCI Karya Cipta Indonesia, tempat ngumpulnya para pencipta lagu ya. Di sini saya juga bekerja sama beberapa teman programmer bikin web Simpek, sistem informasi kepegawaian dan support sistem informasi pendapatan asli daerah Simpat ya, 2009. Sistem intelijen BAIS itu saya pernah bikin, sistem manajemen mutu juga, web MNC Land, MNC Land bukan properti, MNC Land tahun 2012, Smesco itu customer kita ya. Pelatihan redaksi Detikcom ya. Ya, Detikcom itu 2015, pelatihan SEO leader dan programmer Detikcom itu tahun 2015 ya. Nah, dari tahun 99 sampai sekarang itu lebih dari 20.000 bahkan sudah 30 ribuan ya teman-teman bikin website bersama tim ya. Aktif menekuni SEO dari 2006 2005 ini sebenarnya ya. Tahun 2014 sampai ini saya mengisi training SEO, suka pindah-pindah kota, termasuk waktu itu pernah ngisi di Cirebon tempatnya Kang Titan ini ya. Ini lalu setelah itu 2004 2015 sampai sekarang aktif Facebook Ad ya, sekarang sudah enggak lagi ya, ada tim ya mengelola pesantren bisnis. Nah, ini di sini saya dulu punya pesantren bisnis 2016 sampai 2019 akhir. Alhamdulillah alumni-alumni pesantren saya itu karena dia dibekali dengan ilmu, sekarang itu ya ada yang sudah miliaran sebulannya, ada juga yang ratusan juta, ada yang puluhan juta, yang pasti mereka di atas 5 juta itu udah rata-rata mereka dapat. Karena apa? Ya, mereka sudah mempunyai ilmu dan ilmu mereka saat ini dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Oleh seluruh ya, oleh seluruh yang berhubungan sama digital, yang berhubungan sama usaha, yang berhubungan sama bisnis. Kalau mereka nggak punya ilmu, mereka nggak ini ya, mereka nggak apa namanya, nggak bakal punya bisa berpenghasilan seperti itu. Oke ya. Oke, ini perkenalan saya. Saya lanjut kepada membangun karir sebagai freelancer. Ya, eh, membangun ya kita sekarang ini ya kalau bekerja pun melamar pekerjaan pun kita sulit. Kita sulit untuk melamar pekerjaan dengan ijazah SMA, dengan ijazah kuliah aja sulit. Tapi dengan mengatakan ini loh portofolio saya merinding nih yang ngomong. Ini loh portofolio saya sudah mengerjakan, sudah membantu 50 perusahaan di SEO-nya. Saya sudah beriklan sampai sekian miliar pakai Facebook Ad. Saya sudah menggunakan Google Ad, ngeluarin budget Google Ad sekian. Ini loh portofolio saya. Itu rebutan perusahaan mengejar kita. Ya, ini yang harus yang akan di KLD nanti di karyawan lepas digital kita akan perbanyak portofolio teman-teman. Biasanya memperbanyak portofolio itu hanya bekerja sukarela. Ini teman-teman bekerja dikasih uang sama perusahaan tersebut, digaji sama karyawan tersebut. Kalau teman-teman lulus ya, kalau teman-teman lulus dari belajar di KLD selama 1 bulan, lulus kita langsung carikan
kita langsung carikan. Sekarang ada beberapa perusahaan yang ngantri nungguin kelulusan yang batch 1. Ya, saya bilang sabar dulu bulan depan. Ya, dan yang minta karyawan ke kita itu banyak sekali. Ya, minta karyawan lepas digital ke kita itu banyak sekali. Ya, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin seperti mastah-mastah, ingin seperti para pengusaha yang sekarang ini kelihatan kan keren-keren dan lain-lain, itu mereka melalui beberapa proses teman-teman ya. Nah, proses apa yang mereka lewati ya? Nah, proses ini teman-teman mungkin sering melihat ini ya. Ketika kita ingin berpenghasilan tinggi ya, kita ingin berpenghasilan tinggi melalui digital ya. Jangan kucuk-kucuk teman-teman langsung main self di sini gitu kan, atau langsung jadi business owner ya. Bisa sih bisa, banyak juga yang sukses ya. Banyak juga yang sukses, tapi saran saya ikuti tahapan-tahapannya. Teman-teman jadi karyawan dulu ya. Kalau teman-teman males ngantor, jadi karyawan lepas digital ya, digaji sekian. Nah, menjadi karyawan ini untuk mempertinggi jam terbang. Perusahaan tidak akan menerima ya mereka yang tidak punya jam terbang ya. Ini jadi karyawan dulu. Karyawan apa? Urusin SEO-nya. Jadi karyawan apa? Karyawan urusin sosmednya, Facebook ad-nya, IG ad-nya, Google ad-nya. Di sini nanti semua akan kami ajarkan teman-teman menjadi karyawan, dan perusahaannya juga akan kami carikan ya, akan kami carikan. Nanti teman-teman bisa mendapatkan di luar dari yang kami carikan juga ya. Oke, nah ini teman-teman diajarkan itu semua gitu kan. Nah, bayangin ya, banyak sekali di luaran sana mereka sudah belajar Facebook Ads, mereka sudah belajar Google Ads, mereka udah belajar ads yang lain. Ketika praktek nggak punya uang buat praktek. Ketika mau praktek nggak punya uang untuk praktek. Nah, nanti di karyawan lepas digital, perusahaan-perusahaan yang pingin ads ya, itu karena teman-teman sudah kita ajarkan dan nanti kita bantu teman-teman yang mengelola ads-nya. Artinya jam terbangnya teman-teman kita yang nuntun. Ya, kita yang nuntun sampai ya teman-teman bisa mempunyai jam terbang. Jadi perusahaan yang akan membajetin ya. Misalkan tanya, Pak Putra, saya butuh dong diiklanin ini. Nah, nanti kerjasama dengan titik terang kreatif, kita bikinin, ya kita kerjasama, kita bikinin angle-nya, kita ini teman-teman sambil belajar. Nanti yang setting iklannya teman-teman enak. Ini semua diajarin, ya. Ini semua teman-teman diajarin SEO misalkan ya. SEO teman-teman diajarin bagaimana mengoptimasi yang eh, mengoptimasi maksimal 3 bulan itu sudah dapat lead bertubi-tubi. Itu nanti teman-teman diajari. Setelah teman-teman mempunyai jam terbang di sini dan mempunyai pengalaman ngurusin perusahaan orang, ya, teman-teman bisa menjadi self-employed, bisnis sendiri, ya kan, bisnisin semua produk ya teman-teman. Ambil, oh ini kayaknya saya cocok nih ya sama produk ini, saya bisnis sendirilah atau kerjasama dengan perusahaan yang dibantu. Pak, saya boleh nggak kita kerjasama gitu kan? Bisa ya. Jadi keuntungannya teman-teman, selain teman-teman itu pertama menjadi karyawan, bisa nanti teman-teman kerjasama dengan perusahaan yang teman-teman bantu. Ya, lalu setelah kerjasama, teman-teman bisa menjadi bisnis owner sendiri, punya karyawan dan lain-lain. Setelah punya karyawan menjadi bisnis owner, penghasilan hasil teman-teman bagus gitu kan, hasil perusahaannya bagus, teman-teman bisa menjadi investor. Jadi tahapan-tahapan ini harus teman-teman teman-teman ikuti. Tapi di sini kita agak saklek ya untuk teman-teman ya. Kita nggak mau mereka yang masuk ya di karyawan lepas di digital hanya mikirin di employee ini mereka digaji. Yang kita cari bukan itu. Yang kita cari mereka yang mau belajar tapi dapat uang, terus mau membantu perusahaan-perusahaan ini untuk berhasil ya. Untuk berhasil, sehingga ketika mereka berhasil, mereka puas, mereka akan referensiin teman-teman, mereka akan pakai teman-teman. Bahkan mungkin mereka akan bekerja sama teman-teman ya, sama teman-teman untuk menjadi business owner di perusahaannya yang lain. Ya, jadi ini sebelum masuk harus benar-benar ditekadkan ya. Di era 5.0 sekarang ini ya, ini teman-teman, itu kalau keilmuan kita biasa-biasa aja sampai seterusnya kita akan menjadi apa, akan menjadi penonton. Kalaupun kita bermain di online, kita hanya menjadi pengekor yang sebentar-sebentar, sebentar-sebentar apa, sebentar-sebentar kita
cari produk sebentar-sebentar, kita nggak membangun bisnis. Ya, ini nanti kita ajarkan di situ ya. Nah, ini employee tadi ya. Kuadran ini individu bekerja, sudah saya jelaskan ya, pekerjaan lepas atau wira swasta. Ini juga sudah saya jelaskan ya, business owner pemilik bisnis individu di kuadran ini memiliki sistem bekerja untuk mereka. Jadi sistem yang bekerja itu nanti semua kita dampingi teman-teman ya. Kalau sudah bisa lepas sendiri monggo ya, tapi kalau masih belum bisa kita dampingi ya. Karyawan lepas digital ini akan menjadi sebuah komunitas besar, saling membantu, saling mensupport kita ya. Dan kita menjadi investor jika kita sudah rata sudah posisinya bisa menjadi investor gitu ya. Nah, oke, sepanjang presentasi ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek freelancing untuk yang termasuk ya. Mengapa freelancing digital menjadi tren di bagai posisi Anda dalam ya? Ini materi-materinya, keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi freelancer. Ini sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana investasi pada diri sendiri. Nah, teman-teman belajar dalam 1 bulan ini investasi kepada diri sendiri ya, terutama dalam pendidikan. Leher ke atas ya. Oke, lalu potensi berpenghasilan sebagai freelancer digital dan bagaimana Anda bisa mencapainya. Itu kita arahkan nanti semua. Keuntungan lainnya menjadi freelancer termasuk fleksibilitas waktu, tempat kerja, peluang, kerjasama berbasis saham, profit sharing, dan lain-lain ya. Karyawan lepas digital, teman-teman nggak harus kantor. Oke, tantangan apa saja yang mungkin dihadapi oleh freelancer ya, oke ya. Nah, ini mengapa freelancer, keterampilan apa saja yang harus ini ya kita punyai. Nah, di sini ya teman-teman kita akan mengajarkan teman-teman di karyawan lepas digital eh, skill membuat copywriting, skill membuat landing page, skill membuat ebook, skill SEO, skill optimasi sosmed organik. Sosmed organik apa aja? Sosmed itu apa aja? IG, ya, Facebook, ya, termasuk TikTok, ya, termasuk YouTube, ya, lalu Google Google Ads dan sosmed Ads, ya, ads semua ini kita akan ajarkan ke teman-teman, ya, akan kita mentorin, akan kita support teman-teman ya. Di awal nanti teman-teman ya, yang batch 1 ini kita lepas, ketika kita lepas menjadi karyawan lepas digital itu tetap kita pantau. Ya, tetap kita pantau, tetap kita ini kita apa namanya kita arahkan sampai benar-benar dia menjadi bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ya yang diberikan oleh perusahaan. Itu semua kita dampingi ya. Oke, jadi skillnya ini yang akan kita pelajari ya. Bagaimana investasi ya pada diri sendiri, terutama dalam pendidikan dan pelatihan, dapatkan penghasilan pengembalian yang signifikan. Ya, ketika kita udah punya ilmu, ya ketika kita sudah punya ilmu ya, itu apa aja bisa datang, ya. Kita punya ilmu, misalkan kayak saya bisa membuat website, saya bisa membuat landing page, saya bisa ngisi Zoom seperti ini, ya, saya bisa ngisi Zoom seperti ini, saya pokoknya ketika jam terbang kita tinggi, insya Allah ilmu kita itu akan memudahkan kita, ya insya Allah ya, ilmu kita akan memudahkan kita terutama dalam hal ekonomi, ya. Nah, di sini teman-teman akan kita dampingi ya. Jadi kalau teman-teman eman-eman untuk investasi apa namanya leher ke atas ini benar-benar disayangkan ya. Kalau teman-teman ikut workshop-workshop di luaran sana, selama sebulan belajar itu bisa puluhan juta uang yang keluar dan itu tidak didampingi untuk dapetin kerjaan, nggak didampingi juga, nggak dicariin juga perusahaannya gitu kan, seperti itu. Nah di sini kita akan coba cariin. Kenapa terpikirkan ya oleh saya ini karyawan lepas digital karena banyak sekali perusahaan-perusahaan jaringan saya yang minta karyawan sama saya. Kenapa mereka minta karyawan sama saya? Karena dia tahu saya punya pesantren bisnis dulu, ya. Karena mereka tahu saya suka ngisi-ngisi di Zoom seperti ini. Karena mereka mereka tahu saya suka ngajarin secara offline teman-teman yang datang ke rumah sampai pulang subuh itu saya sering ngajarin mereka, ya kan? Nah, mereka pada minta itu nggak ada stok di saya karena mereka-mereka yang belajar sama saya itu rata-rata ya rata-rata mereka ini mau bisnis sendiri, ya. Nah, kekurangan langsung bisnis dengan ya ini saya akan jelaskan kepada teman-teman
ketika kita mengawali karir kita dengan bekerja di perusahaan orang sebagai karyawan lepas digital, atau kita langsung berbisnis online, itu sebenarnya ya lebih bagus itu kita bekerja dulu di perusahaan orang lain, membantu perusahaan orang lain di bidang digitalnya. Jadi kita tahu semua permasalahan-permasalahan di perusahaan tersebut. Setelah kita tahu permasalahan-permasalahan, ya proses-proses di perusahaan tersebut, proses berhasilnya, proses gagalnya dan lain-lain, baru kita pastikan kita bikin usaha sendiri. Nah, biasanya teman-teman yang baru punya ilmu FB Ad, yang baru punya ilmu SEO, udah langsung buka usaha sendiri. Nah, ini biasanya banyak banget apa namanya kegagalan-kegagalan yang ditemukan, ya. Padahal bersabar sedikit 6 bulan bantuin orang, bantuin perusahaan lain untuk bekerja, kita akan dapat ininya, akan dapat apa namanya ruh ya untuk berbisnisnya. Baru kita pindah ke kuadran yang kedua tadi itu, save ya. Jadi kita punya usaha sendiri ya, punya usaha sendiri gitu ya. Nah, setelah itu baru cari karyawan, bikin sistem cari karyawan masuk sebagai business owner. Oke ya. Nah, ini teman-teman jangan eman-eman untuk investasi ya. Lalu, nah ini investasi yang menghasilkan apa ya? Meniti karir sebagai freelancer digital berarti harus selalu belajar, dunia digital selalu berubah. Kalau nggak selalu belajar, ya teman-teman ketinggalan terus. Nah, kalau teman-teman belajar di workshop-workshop yang lain, itu teman-teman ditinggal begitu saja, nggak ngikutin perkembangannya. Kalau dengan karyawan lepas digital, teman-teman ngikutin. Kalau ada perkembangan dijelaskan, karena kita ini akan membentuk sebuah komunitas, ya, komunitas ya karyawan lepas digital ya, memerlukan peningkatan dan pembaharuan keterampilan. Ada hal-hal baru nanti kita sampaikan. Walaupun kalian secara resminya kita ajarin selama 1 bulan, terus dites lulus baru ini. Tapi kalau secara komunikasi, secara grup, secara belajarnya mah kita sampai kapanpun unlimited ya. Oke. Di sini bayangkan Anda mengambil kursus baru seperti SEO atau manajemen media sosial dengan investasi 1 juta rupiah dalam waktu 20 hari belajar. Setelah menyelesaikan kursus tersebut, keterampilan baru ini akan dapat Anda tawarkan ke klien. Ya, dapat Anda tawarkan ke klien, meningkatkan potensi penghasilan Anda. Sebagai freelancer, Anda juga bisa bekerja dengan 30 klien. Teman-teman, ketika kemampuan bekerja kita itu cepat, kita bisa megang 30 klien. Kalau saya dulu ratusan ya. Nah, ratusan itu dengan ini aja, dengan sistem aja ya. Ini ya, ini teman-teman bisa megang 30 klien. Kalau satu kliennya misalkan bayar kita 150.000 atau 200.000 dikali 3, kita udah dapat 6 juta. Sebenarnya bukan di 6 jutanya itu, tapi di portofolio yang kita dapat, di beragamnya model klien. Klien satu jualan genset, klien dua jualan skincare, klien ketiga jualan conveyor, klien keempat ini. Jadi wawasan kita, ilmu kita, risetnya kita makin berkembang, makin kuat di situ. Ya, jam terbang kita makin tinggi ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Dan keuntungan-keuntungan lainnya banyak banget ya. Ini untuk jangka panjang ya. Kalau teman-teman nggak mulai bergabung ya, nggak mulai belajar di sini, nggak mulai merubah tongkrongan, nggak mulai merubah tongkrongan, artinya merubah teman-temannya ya. Temannya masih teman-teman yang dulu aja, yang tidak berpikir investasi leher ke atas, nggak berpikir belajar gitu kan, ya teman-teman akan ketinggalan, dan ke depan ini hidup akan semakin sulit ya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Keuntungan lain menjadi freelancer termasuk fleksibilitas waktu dan tempat kerja, peluang kerjasama berbasis saham atau profit sharing, dan potensi untuk membangun portofolio kerja yang luas. Ini banyak banget peluangnya kalau kita udah punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu banyak banget ya peluangnya ya. Kalau saya bilang, halo, ada yang mau bekerja sama saya di Facebook, teman-teman kan mungkin udah pertemanan Facebook sama saya. Semuanya sama saya. Itu pada ngajak kerjasama seperti itu ya. Oke, tantangan apa saja mungkin dihadapi oleh freelancer dan bagaimana cara mengatasinya ya. Oke, bekerja sebagai freelancer memberikan beberapa keuntungan termasuk fleksibilitas di diversifikasi pendapatan, pengembangan keterampilan, peluang bagi hasil. Saham berikut ini ada keuntungannya ya. Pendapatan tambahan tadi ya, saya sebutkan ya. Pendapatan tambahan, lalu
diversifikasi pendapatan, memiliki banyak klien, memungkinkan freelancer untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Jika kontrak dengan satu perusahaan berakhir, maka masih memiliki beberapa yang lainnya. Ya, pengembangan keterampilan bekerja dengan banyak perusahaan berarti bahwa freelancer tersebut akan memiliki kesempatan untuk bekerja pada berbagai proyek yang mungkin mempelajari dan mengembangkan keterampilan baru, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ini pengalaman portofolio, ini saya sudah jelaskan juga tadi ya. Portofolio teman-teman akan dapati dengan portofolio yang banyak ini ya, teman-teman akan bisa mempunyai posisi tawar yang tinggi lagi ya, mempunyai jaringan. Nah, kelebihannya teman-teman ya, saya merasakan ketika saya mempunyai ilmu digital ini, kalau sama perusahaan, saya kenalnya sama bosnya, bukan sama manajernya, bukan sama stafnya, tapi saya sama bos-bosnya. Karena kita berhubungan sama bos-bosnya. Bahkan waktu zaman saya itu rata-rata saya ke berbagai tempat menjadi tamu bupati. Ya kan, karena ilmu yang seperti ini memang langka. Kalau sekarang kan sudah banyak ya teman-teman. Waktu zaman saya ke Papua disambut sama bupati, saya ke Maluku disambut oleh anggota dewan. Pokoknya pejabat-pejabat itu nyambut kita. Ya, kalau kita sudah punya ilmu, kalau jam terbang kita tinggi, makin tinggi itu kita bisa ini ya, mempunyai jaringan yang sangat luas gitu ya. Nah, bagi hasil profit, peluang bagi saham itu juga ada kemungkinan kolaborasi jangka panjang gitu ya. Kolaborasi jangka panjang, bahkan teman-teman ya, ketika kita punya ilmu, ada perusahaan yang mau bergabung, yang mau ngajak kita, yang lainnya bagi-bagi ngeluarin modal. Ini saya modal 100 juta, saya modal, kamu nggak usah modal, kamu ilmumu saja. Itu bisa menjadi nilai saham buat teman-teman. Ya, pembentukan jaringan profesional, pengembangan merek pribadi, kesimpulan jadi freelancer memberikan berbagai keuntungan dan peluang ya. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu mindsetnya teman-teman. Ya, mindsetnya apa? Baru ini udah tawar menawar yang sangat luar biasa. Padahal fokus di awal itu dapat uang, dapat portofolio. Ya, itu dulu. Ya, enggak, jangan ilmu belum ada, ilmu masih sedikit, udah tawar menawar sangat luar. Yang penting teman-teman dapat uang, dapat portofolio, baru setelah itu jam terbang tinggi, baru punya posisi tawar yang bagus. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum saya open pertanyaan kepada teman-teman ya. Intinya teman-teman belajar ya, ikut KLD, ikutlah karyawan lepas digital, belajar selama 1 bulan ya. Itu ada pelajaran SEO di situ. SEO ini adalah ilmu sepanjang zaman ya. Sampai sampai kapanpun ada yang namanya mesin pencari ya. Lalu kita juga akan ajarkan GMB ya, Google My Business. Kenapa Google My Business itu sekarang trennya itu sudah mulai orang nyari tempat terdekat. Udah mulai mencari trust. Ini ada nggak sih lokasinya? Lalu teman-teman akan diajarkan Google Ads. Ads itu udah kemana-mana, ada Google Search-nya, ada untuk YouTube-nya, ada untuk map-nya ya, dan seterusnya. Ada GDN-nya juga gitu. Lalu teman-teman diajarin apa? Diajari itu Facebook Ads. Setelah teman-teman diajari Facebook Ads, teman-teman akan kita sharing ilmu bisnis. Bagaimana ya untuk batch 2 itu kita ajarin coding. Kita ajarin bagaimana kita coding dengan ChatGPT dengan secepat kilat. Kita mau bikin form, daripada pakai Google Form, kita coding sendiri, pakai database sendiri. Kita mau bikin apa namanya, mau bikin website ya, kita mau bikin landing page ya kan, kita coding sendiri, nggak perlu pakai Elementor lagi, cakep kok hasilnya gitu kan. Kita mau bikin apa, kita mau bikin sistem nanti ini. Nah, untuk yang KLD yang kedua itu kita akan ajarkan itu ya. Insya Allah saya sendiri yang ngisi itu ya. Oke, mungkin demikian dari saya. Kita open pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Kur. Monggo Pak Kur. Oke, baik Pak Putra Chandra Buana. Terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Jai Edgar, mahasiswa ekonomi dan bisnis. Woi, keren. SEO, membuat konten artikel SEO, meningkatkan performa SEO. Pak Put, bisa dijawab? Ini kita bukan tanya jawab SEO. Jadi ini nanti setelah di KLD nanti kita jawab ya.
Ini kita hanya mengatakan harus belajar ya. Ini nih tinggal ya meningkatkan, kalau saya jawab ini bisa selesai sampai jam 11 ini ya. Tool apa saja yang bisa meningkatkan performa SEO ya. Tool Ya. yang bisa meningkatkan performa SEO adalah tidak ada tool lain kecuali kalau apa namanya, Anda bisa memainkan konten di website tersebut ya. Ya. Kalau yang di luar-luar itu kayak Semrush, Ahref dan lain-lain itu bukan tool untuk meningkatkan SEO ya. Hanya jualan orang di luaran itu ya. Oke. Lanjut pertanyaan Pak Kur. Ya, untuk SEO di karyawan lepas digital itu kita 1 pekan full ya belajar website dan SEO ya. Kalau di luaran itu belajar SEO mungkin sudah puluhan juta ya full. Kita Hmm. di karyawan lepas digital udah masuk materinya 1 pekan full. Kebetulan batch 1 kemarin sudah selesai ya. Pekan pertama website dan SEO ya. Mulai Senin depan akan lanjut ke Google Ads ya, Google My Business. Lanjut ya. Ya. Sebulan itu full setiap hari atau gimana? Terus waktu belajarnya gimana? Boleh saya jawab Pak Put ya? Monggo, monggo Pak Kur. Oke, Pak Insan Kamil. Jadi kita sebulan itu tidak full. Jadi per pekan itu dari Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat mulai 20.00 sampai 22.00 ya. Tapi kemarin hampir sampai 23 lebih ya, hampir setengah 12. Mereka banyak pertanyaan dan sangat sangat excited gitu ya. Tapi yang pasti sebulan itu 4 minggu ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Minggu keempat nanti sorry, minggu pertama itu website SEO, minggu kedua itu Google My Business dan Google Ads ya. Minggu keempat itu Facebook, Instagram. Minggu ketiga Facebook, Instagram Ads dan minggu keempat nanti evaluasi dan ada beberapa tambahan materi langsung dari Pak Putra gitu ya. Waktu belajar jam 20 sampai 22 ya, Pak Abdullah. Untuk yang gaptek bisa mengikuti kelas KLD, jawaban Ya, saya jawab. bisa. Ya, mungkin Pak Oke. Put bisa menambahkan, Jawab ya. silakan Pak. Kebanyakan yang berhasil yang ngikutin saya itu yang gaptek. Yang gaptek itu biasanya manut. Kalau teman-teman yang sudah punya ilmu sebelumnya, digaptekkanlah dirinya ketika belajar sama kita, ya belajar sama kita itu, dan manut aja, ngikut aja, insya Allah jadi. Ya, istilah kerennya itu kosongkan gelasnya. Ya, itu rata-rata, bahkan yang mereka awalnya gaptek-gaptek banget itu malah berhasil ya, seperti itu. Monggo Pak Gun. Oke, kita lanjut waktunya. Ya, waktunya jam 20 ya, jam 20 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat dari Senin sampai Jumat. Tapi jangan khawatir ada rekamannya. Ya, kita akan merekam seluruh aktivitas pembelajaran kita dan nanti kita akan share di grup. Akan ada grup khusus juga ya, Bapak Ibu, teman-teman untuk sharing-sharing, konsultasi, tanya jawab di grup eksklusif tersebut ya. Keunggulan apa yang ditawarkan dengan platform seperti digit, digitalancominfo.go.id atau platform-platform e-course lain, Pak Putra. Oke. Keunggulannya apa? Kebetulan saya nggak kenal platform ini karena ketika saya bikin ya karyawan melepas digital itu memang berdasarkan kebutuhan dan pengalaman. Jadi saya nggak kenal platform ini. Yang pasti ini adalah pengalaman dari mereka-mereka yang sudah pernah belajar, mereka yang datang kepada saya bilang, Pak, saya nganggur, bisa dibantu, apa yang harus saya lakukan, itu dari situ. Pengalaman dari mereka-mereka yang punya apa namanya, yang punya perusahaan, minta cariin karyawan ke saya, lalu juga pengalaman mereka-mereka yang sudah menjalankan bisnis online, terus dilepas begitu saja Pak Kur, ternyata nggak jalan. Tapi Hmm, ketika dia sering komunikasi sama kita mentorin pelan-pelan sampai mereka bisa benar-benar dilepas, itu alhamdulillah mereka berhasil gitu ya. Nah jadi saya jujur belum pernah nih buka-buka yang seperti ini ya, hmm, e-course apa dan lain-lain ya, tapi berdasarkan pengalaman, oke. kebutuhan pasar, kebutuhan perusahaan. Jadi kedua-duanya ini kita sudah pernah ya Ya. diminta tolongin oleh perusahaan nyari karyawan, lalu diminta tolongin oleh seseorang yang ajarin terus dia buat kerja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mohon maaf saya nggak bisa banding-bandingkan karena memang belum pernah juga buka ini digital talent dan lain-lainnya. Hmm. Itu Kak Kur.
Ya, secara industri pun digital marketing itu dibutuhkan ya. Di kita juga Pak Putih ya, titik terang Krep tuh banyak permintaan ya, permintaan Mm-mm. di apa website SEO ya karena memang banyak mereka yang baru aware terhadap digital atau mungkin sudah aware terhadap digital dan pengen di boost lagi bisnisnya gitu ya. Seperti itu. Jadi secara industri memang dibutuhkan. Kalau yang program lain kita nggak tahu gitu ya. Mungkin goalsnya berbeda gitu ya. Batch 2 Iya, belajarnya betul. kapan? Batch 2 kita mulai insya Allah tanggal 11 September ya, tentatif ya. Tentatif di tanggal 11 September. Nanti kalau ada perubahan kita akan infokan kembali. Online betul Pak Insan Kamil, jadi pembelajarannya full online ya melalui Zoom dan nanti akan direkam ya videonya. Tapi kalau teman-teman yang berada di Jabodetabek ya ingin ke kantor ya, ingin konsultasi langsung, boleh langsung ke kantor nanti. Ya, nanti ada tim yang memang menghandle khusus program karyawan lepas digital. Lepas Di sini Pak digital. Kur ada pertanyaan nih, apakah ada jaminan jika ketika lulus program ini ada yang masih tidak bisa teknis terus? Gini, lulus tidak bisa teknis nggak mungkin. Ya, lulus nggak bisa teknis nggak mungkin. Tapi di sini seperti saya sampaikan sebelumnya, walaupun resminya itu 1 bulan, tapi kalau masih belum bisa ya kita belajar terus gitu. Ya, karena ini akan kita bikin menjadi sebuah komunitas yang di situ kita berbagi ilmu. Ya, bisa jadi kalian di KLD ini ada yang mempunyai ilmu yang kami titik terang tidak miliki. Hmm. Ya, ketika kita udah jadi komunitas itu bukan titik terang dan siapa, tapi kita bersama. Mungkin saja ada platform baru, ya ada yang punya ilmu itu bisa berbagi sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi di sini tetap terus belajar ya, tetap terus kami ajarin dan kita mentorin Mbak ya. Ketika misalkan nanti ada kesalahan itu kita mentorin dan kita pantau terus gitu ya. Monggo ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut. Batch kedua tanggal 11 September ya, insya Allah ya. Habis pembelajaran langsung dikasih klien dan didampingi, Pak Put, Oke, monggo. saya jawab. Sebenarnya klien sudah ada Hmm. ya, termasuk saya sendiri menjadi klien ini Pak Kur. Saya kan ada usaha di luar titik terang tuh. Ya, Saya sudah ambil 10 orang. Saya sudah ini ambil 10 orang untuk jalanin usaha saya daripada capek-capek ngurusin gaji ya, karyawan di luaran sana, saya mending saya ambil 10 orang gitu ya. Saya udah coba duluan ini ya. Ada usaha saya di luaran itu ya. Jadi daripada capek-capek toh kita tahu goalnya, kita tahu ini ya. Terus ya. ada beberapa teman-teman yang lain yang masih kita tahan dulu. Ada juga yang sudah transfer ke kita, tapi masih kita tahan dulu ya. Mungkin teman-teman juga pernah melihat iklannya. Selain dari jaringan kita yang ada, dari jaringan kita yang ada ya, juga ini kita iklan juga. Bahkan di komunitas saya pun nanti akan saya tawarkan. Kan banyak sekali yang butuh itu. Saya punya ada beberapa komunitas ya, IIBF, saya punya komunitas IBF, saya punya komunitas apa namanya, komunitas MPI ya, itu nanti akan saya tawarkan kepada mereka. Ada yang mau cari karyawan nggak, ini sistemnya gitu ya, seperti itu ya. Jadi ada yang langsung tapi tetap ini kita filter, kita nggak berani ngasih teman-teman di awal langsung 20, nggak berani ya. Soalnya risiko di kita, karena kan kita yang mencari customer ya. Jadi kita bertahap dulu. Ketika udah bisa langsung gitu ya. Kita naikin lagi. Bahkan kita ada ini ada sebuah platform yang kita lagi siapkan ya, yang kita lagi siapkan eh, mana ya? Sebentar. Eh, Pak Put, termute, Pak. Sorry. Nah ini ya, ini ada kita karyawan lepas digital yang pria. Nanti teman-teman yang udah bergabung ini akan masuk di sini semua. Selain yang kita berikan, nanti ada mereka memilih. Oh saya mau sama ini gitu kan. Tapi ini belum diisi kelebihan-kelebihan mereka dan lain baru masih umum. Ini masih proses ya. Dalam 3 minggu ini nanti akan kami minta data kepada mereka gitu kan. Mungkin ada yang
dia bilang berasal dari Sumatera Barat, orang Sumatera Barat pengennya ke sini ya monggo gitu. Ada yang orang Cirebon pengennya sama orang Cirebon gitu. Nanti disebutkan di sini ya, kita punya ini juga. Jadi selain dari kita dan nanti bisa bisa perusahaan itu bisa memilih, oh saya maunya sama si ini, kita jodohkan sama si karyawan lepas ini gitu ya. Seperti itu, Pak Kur. Oke, lanjut ya. Spesifikasi laptop, laptopnya tidak perlu yang high specification ya. Cukup kalau bisa apa? Bisa sosmed gitu ya. Bisa buka Excel, bisa buka internet. Ya, yang penting ada laptop dan akses internet ya, Bapak Ibu, teman-teman. Tools yang harus dipersiapkan, toolsnya nggak ada ya. Cukup laptop dengan spesifikasi sedang saja dan akses internet ya. Akses internet. Akses internet Sama untuk ini Pak Zoom. Kur, nanti paling dia harus punya Facebook, ya Ya, paling ya, dia oke. harus punya IG, ya. Ya, hal-hal Kalau apa belum ya sosmed lah ya, ya akun-akun atau itu diajarin harus di. nanti bikinnya sih diajarin dari Ya, awal. ya. Tapi kalau Facebook nggak mungkin nggak ada lah ya, nggak mungkin nggak ada IG gitu kan. Ya kalau bisa Oke. itu dibikin dari sekarang gitu kan. Ya. Terus kalau untuk umum ya nggak usah spesifik dulu IG dan Facebooknya gitu. Seperti itu paling. Oke, sertifikat ada sertifikat ya. Nanti kita berikan juga sertifikat ya. Sayangnya belum punya laptop ya. Mohon maaf Pak Abdu. Karena kalau nggak pakai laptop nanti khawatirnya kesulitan ya. Ya. Kesulitan. Jadi laptop memang mandatori di pelatihan ini ya. Oke. Sepertinya menarik, Pak. Saya tahu Morosakato dari teman yang pernah belajar di situ. Alhamdulillah. Oke, siap, Pak Insan Kamin ya. Untuk acara Kopdar di Bekasinya itu di tanggal berapa ya? Kalau untuk Kopdar, Pak Reza nanti setelah berjalan programnya ya. Berjalan programnya, monggo silakan. Setelah materi disampaikan, ada yang belum dimengerti, ingin konsultasi, bisa langsung ke kantor. Ya, kita mulai insya Allah program tanggal 11. Ya. Pakai PC bisa, Pak Heru Yuda. Pakai PC bisa, yang penting bisa terkoneksi ke internet. Oke, saya izin Pak Put share Monggo Pak ya, Gur. boleh ya. Bapak Ibu teman-teman, saya izin share sebentar aja ya terkait dengan detail programnya ya. Secara tadi sudah diinfokan oleh Pak Putra ya mindsetnya, lalu motivasinya dan goalsnya seperti apa. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan programnya. Jadi program karyawan lepas digital ini adalah program yang kedua ya, batch kedua yang kita akan jalankan insya Allah mulai tanggal 11 September ya, berlangsung selama 1 bulan ya, 4 pekan ya. Jadi pekan pertama kita akan fokus dan detail ya mempelajari website dan SEO ya. Lalu pekan kedua itu Google My Business ya, Google Ads ya. Pekan ketiga itu Facebook dan Instagram Ads ya. Pekan keempat itu macam-macam ya. Ada ChatGPT ya, ChatGPT Mastery, ada cara membuat ebook, cara membuat buku, landing page ya, coding tadi itu akan disampaikan di minggu keempat. Ya, itu semua ya materi-materi tersebut adalah materi yang memang saat ini dibutuhkan oleh banyak perusahaan di luaran sana ya. Saya sampaikan perusahaan ya karena di sini bisa berupa mereka pemilik bisnis, pemilik usaha ya, brand owner gitu ya. Itu mereka memang membutuhkan hal seperti ini. Ya, untuk apa? Ya, pastinya adalah untuk meningkatkan usaha mereka, untuk meningkatkan bisnis mereka. Nah, saya akan coba jelaskan fasilitasnya apa aja ya dari program karyawan lepas digital. Yang pertama adalah pelatihan digital selama 1 bulan, ya full dari Senin sampai Jumat, ya jam 20.00 sampai 22.00 ya. Dan setiap pertemuan nanti akan direkam dan kita apa namanya kita akan share rekamannya di grup. Akan ada grup eksklusif peserta. Ya sebagai informasi aja, batch pertama sudah mulai di Senin kemarin ya 14 Agustus ya. Jadi pekan pertama sudah dilewati ya, alhamdulillah excited ya, excited dan hasilnya pun sudah bagus ya dari website-website yang kita optimasi itu sudah banyak yang berada di halaman satu Google ya, padahal baru dilakukan beberapa hari ya diinspeksi dan alhamdulillah sudah sangat banyak dan sudah mengepung ya, mengepung pasar Google dengan produk yang kita optimasi ya. Produknya apa nanti akan disampaikan ya.
Setiap batch akan berbeda. Nah, batch pertama kita mengoptimasi jasa pengurusan izin AMDAL atau konsultan AMDAL. Ya, itu yang kita optimasi. Ya, kita punya mitra, ya kita optimasi. Jadi teman-teman belajar mengoptimasi sampai kepada kata kuncinya berada di halaman satu, ya. Konten, artikel menggunakan ChatGPT, gitu ya. Nantinya ketika ada leads masuk ke admin, lalu di follow up oleh tim AMDAL, dan nantinya insya Allah ada closing di sana, ada project yang jebol, itu nanti akan ada bagi hasil antara perusahaan AMDAL tersebut dengan kita sebagai peserta KLD, dan nanti akan kita masukkan ke kas KLD, ya. Penggunaannya seperti apa nanti kita sepakati bersama di grup eksklusif, ya. Lalu akan mendapatkan satu buah website juga, ya, website WSP. Kita menggunakan platform khusus WSP, website SEO praktis, yang memang itu didevelop oleh Pak Putra dan tim, ya, untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan SEO, ya. WSP untuk belajar dan praktek, edukasi selama 1 bulan, lalu materinya SEO, Google My Business, Google Ads, Facebook dan Instagram organik, Facebook Instagram Ads, ChatGPT, ya, landing page, cara membuat ebook, ya, ini belum disampaikan di sini, itu semua akan didapatkan oleh teman-teman yang nanti mendaftar di program karyawan lepas digital, gitu ya. Lalu nanti silakan, ya, jika berminat, ya, nanti linknya akan saya share di kolom chat dan juga di grup, ya. Ini silakan diisi, ya. Investasinya berapa, ya? Investasinya itu kalau teman-teman lihat di sini, ya, 1 bulan full, ya, itu bisa dibayangkan harga yang sangat lumayan mahal lah, ya. Ya, saya sempat mentoring, ya, mentoring selama 1 bulan, yaitu di angka sekitar 15 lah, ya, 15 atau 17,5 kalau nggak salah. Itu Facebook Ads, ya, itu sama online, ya, pembelajarannya itu sekitar di angka 17.500.000. Terus Google Ads, SEO itu, SEO 1 bulan itu berapa Pak Put? 8 juta, ya. Kemarin 8 juta saya 8 juta, ya. Ada beberapa customer kita yang meminta untuk belajar. belajar, ya. SEO itu 8 juta gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan harga ini sebenarnya itu harga yang bisa dibilang apa namanya tinggi lah kalau kita lihat di luaran sana, ya. Tapi di program ini, ya, di program ini, ya, kita mengenakan biaya atau investasi hanya 1 juta rupiah, ya, 1 juta rupiah untuk pelatihan digital marketing selama 1 bulan, dan sudah disiapkan perusahaannya, sudah disiapkan mitranya untuk nanti teman-teman mengerjakan proyek-proyek digital marketing, ya. Jadi keunggulannya itu, ya. Mungkin ada banyak pelatihan digital marketing di luaran sana, ya, tapi di kita memang fokus, ya, fokus setiap malam kita belajar, ya, lalu ada grup eksklusif, dan yang paling penting itu kita siapkan juga, kita sediakan juga, kita carikan juga perusahaan-perusahaan yang nantinya membutuhkan apa namanya tenaga atau resource dari teman-teman semua, ya. 1 juta rupiah. Silakan nanti mendaftar, diisi nama, nomor WhatsApp, email, kota, lalu tinggal di klik tombol orange ini, ya, tombol orange ini, ya. Sekali lagi materinya apa? Materinya ada website SEO, ya. Kita menggunakan platform sendiri namanya website SEO praktis, ya, yang kemarin teman-teman B1 itu sangat amazed gitu, ya, sangat terkagum-kagum dengan keunggulan dari WSP ini, ya, mudah digunakan, ya, mudah dioptimasi, dan hasilnya luar biasa gitu, ya. Sudah banyak yang terindeks dan alhamdulillah sudah banyak yang berada di halaman satu gitu. Lalu ada Google My Business, ada Google Ads, ya. Google Ads ini kalau di luaran udah jutaan rupiah gitu, ya. Training 2 hari aja udah 3 sampai 5 juta. Facebook, Instagram Ads apalagi gitu, ya. Itu jadi manfaatkan silahkan, ya, penawaran kami, ya. Tidak tidak lepas kenapa kita berikan harga seperti ini, karena kita ingin bekerja sama dengan teman-teman secara long term, ya. Karena dengan teman-teman ikut program KLD ini, ya, artinya teman-teman nanti akan masuk ke dalam komunitas, ya, komunitas kita, ya, kita saling sharing, kita saling berbagi informasi tentang informasi digital marketing, lalu proyek-proyek digital marketing itu kita akan sharing di grup eksklusif, ya. Mungkin itu dari saya, ya. Silakan mendaftar formnya ini, ya. Nanti
setelah isi form ini, klik tombol orange ini nanti akan terhubung ke Mbak Tika yang akan membantu proses pendaftaran Bapak Ibu teman-teman semua. Gitu ya kira-kira. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kopikan dulu pendaftarannya. Program batch kedua ya. Ya, ada di kolom chat. Ya, silakan. Berapa maksimal peserta batch kedua? Jadi kemarin, oh ya, batch pertama kita ada 65 orang. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, batch pertama ada 65 orang. Nah, kemungkinan batch kedua akan kita buka lebih banyak lagi ya. Karena apa? Karena kita melihat apa namanya? Antusiasme ya dari para peserta gitu ya. Lalu juga antusiasme dari para perusahaan ya. Program kita ini program yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Kenapa? Dari sisi point of view-nya perusahaan, pemilik bisnis tuh mereka nggak mau repot-repot melatih karyawannya, mendidik karyawannya, memberikan pelatihan, terus memberikan gaji pokok gitu ya. Udah serahkan saja kepada freelance ya, semua jadi gitu. Jadi ini hal yang memang ditunggu oleh mereka gitu ya. Jadi pesertanya batch kedua akan mungkin akan lebih banyak dari batch pertama gitu ya. Tapi silakan daftar dulu ya, daftar dulu takutnya nanti kelupaan atau slotnya sudah terpenuhi ya. Oke, terakhir kapan daftarnya? Sorry, sorry. Oh, dari atas banyak pertanyaannya. Oke, pakai PC bisa ya. Kalau boleh tahu kantornya boleh ya. Kantor kita ada di Kavling Tegal Perintis ya. Blok B2 nomor 26 ya. Bekasi Utara. Belakang belakang BPK Penabur Sumarekon ya. Persis. Penabur Sumarekon atau seberangnya Masjid Al Azhar Sumarekon. Oke, silakan kalau mau datang ke kantor mau tanya-tanya dulu boleh ya, tapi eh, janjian dulu ya, boleh nanti menghubungi Mbak Tika ya. Maksimum berapa pelatihan? Oke. Kalau Android, Pak Put, Android boleh nggak ya? Tab, bisa nggak ya? Asal ahli Sulit ya? dalam hal memainkannya aja bisa. Oke, bisa ya. Yang bisa Kalau misalkan copy pastenya Hmm, lancar ya ya bisa. oke, ya. Pembayaran full apa bisa dicicil ya? Seharusnya pembayaran full ya di awal, tapi kita berikan penawaran khusus ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang daftar malam ini ya daftar dulu aja ya. Daftar dulu, nanti pembayaran bisa dua kali. Ya, pembayaran bisa dua kali. Ya, pembayaran pertama bisa dilakukan besok hari Ahad ya, besok atau hari Senin gitu ya. Pembayaran kedua atau apa namanya? Pelunasan bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum tanggal 11 September atau maksimum di pekan pertama ya. Pekan pertama pembelajaran itu pelunasan gitu ya. Jadi bisa 500.000 dulu ini pembayaran pertama besok atau lusa gitu ya. Lalu 500 ribunya nanti di pekan pertama pembelajaran ya, tanggal 11 lah, 11 sampai 15 September gitu ya. Oke, terakhir kapan? Ya, kita belum tentukan kapan terakhirnya ya, tapi kalau kuotanya sudah deket-deket mau penuh nanti kita akan infokan. Tapi mohon segera untuk daftar dulu ya. Silakan daftar di link yang tadi ya. Semakin cepat daftar itu masa cicilannya semakin lama gitu ya. Jadi kalau daftarnya sekarang, besok transfer 500.000, 500.000-nya masih hampir sebulan ke depan. Ya, tapi kalau baru transfernya tanggal 1 atau tanggal 5 September, ya berarti waktunya cuma 5 hari itu ya untuk pelunasan gitu. Ya, jadi pelunasan maksimum di minggu pertama pembelajaran, gitu ya. Oke, kita lihat. Sudah ya, mungkin dari saya itu. Kalau pembayaran tanggal 1 boleh, boleh silakan Pak Misbah lagi atau Ibu ini ya. Silakan daftar dulu aja. Silakan yang mungkin mau transfernya akhir bulan ya atau tanggal 1 ya boleh silakan tapi mohon di daftar dulu ya Pak Misbah ya mohon maaf Pak Misbah
daftar dulu ke link tersebut ya. Nanti biar Mbak Tika memfollow up atau mengingatkan. Ya nanti kalau belum daftar takutnya tidak ada datanya ya. Tidak ada datanya nanti susah untuk remindernya. Oke ya, silakan daftar dulu ya, daftar dulu transfernya boleh kapan aja ya. Mungkin besok atau lusa atau mungkin yang mau nunggu gajian juga boleh ya. Di akhir bulan atau di awal bulan September juga boleh ya. Cicilan pertama 500.000, cicilan kedua 500.000 maksimum di pekan pertama pembelajaran ya. Pekan pertama benar. Pembelajaran KLD di tanggal 11 sampai 14 itu pelunasannya. Oke. Oke ya. Oke, dari penjelasan tadi kira-kira boleh tahu Bapak Ibu teman-teman semua yang berminat untuk bergabung di karyawan punya digital boleh di chat ya. Yang berminat siapa? Boleh ketik chat ketik minat gitu ya. Ketik minat silakan. Kita ingin tahu Betul. Siapa seberapa yang minat berminatannya. itu nanti akan ya kita ingin tahu Oke. berapa orang. Oke, minat, minat. Oke, Pak Yes, Misbah, minat Pak Pak Nanang. Misbah, Siapa lagi? Pak Pak Yos, Yos, oke, Pak Pak Ujang. Ujang. Oke, Pak Ya, Heru. teman-teman yang Silakan. misalkan ini ada video rekamannya juga ya, video rekaman khusus Pak Heru ya, Frankie ya sudah. Oke. Langsung daftar ya, langsung daftar. Karena kita nggak tahu, soalnya kita ada dari jalur lain juga ini, Ya, kita ada jalur lain juga dalam hal perekrutan ya. Jadi kalau penuh malah teman-teman nungguin di batch ketiga malah nanti iya, iya, ya. betul betul. Ya, jadi silakan di daftar aja ya. Yang minat ya, yang berminat yang memang ada niat untuk mengikuti, daftar dulu aja ya, daftar dulu nanti akan diingatkan, akan di follow up oleh Mbak Tika. Ya, diingatkan. Nah, kalau sudah ada dananya silakan dilakukan transfer pembayaran ya. Boleh full ya, boleh full ya, boleh juga 100% gitu ya. Oh, sama aja ya. Boleh full, boleh 50% dulu ya. Nanti 50%-nya atau 500.000-nya bisa dilakukan di sekitar tanggal 11 atau 14 11 sampai 15 September lah di pekan pertama pembelajaran ya. Oke, silakan. Coba saya cek ke yang minat ya, daftar dulu. Oh, Yang saya yang cek ke minat langsung daftar ya. boleh silakan daftar. Terus juga teman-teman ya, sambil Pak Pur ngecek sudah berapa Ya, orang yang daftar, ingin saya sampaikan, enak banget kalau seandainya kita bisnis online, tapi kita melalui proses bantuin orang dulu. Melalui proses bantuin orang dulu, apalagi banyak perusahaan yang kita pegang. Ya, ketika banyak perusahaan yang kita pegang, lalu kita ingin bikin perusahaan sendiri, itu kita masalah-masalahnya udah tahu, udah belajar di sini. Makanya proses ini kalau dilompat-lompat kita malah mendapatkan kesulitan-kesulitan yang harusnya kesulitan itu di awal kita dapati, mengurangi risiko seperti itu. Oke, sudah berapa orang, Pak Kur? saya cek ini sudah ada 10 ya, 10 orang Sudah 10 ya. orang. Kayaknya masih Ya, ada yang masih belum ya, ini ya, yang masih belum mendaftar. Silakan daftarkan dulu ya melalui link yang ada di kolom chat ya. Di kolom chat ya, boleh nanti pembayarannya bisa langsung malam ini juga ya, atau besok juga boleh ya, silakan ya. saya Pak lihat Ibu di Isma. sini Pak Kur yang daftar, yang minat-minat ini dia ada yang sudah punya bisnis bisnis juga. Oh gitu ya. Ya, berarti ini mau belajar ilmunya nggak masalah Oke, ya. nggak masalah. Untuk Silakan. teman-teman yang sudah punya bisnis, mau mau kita dampingi ya, karena kan mungkin teman-teman belajarnya baru SEO aja, mau kita ajarin nanti Google My Business apanya dan sampai seterusnya silakan ya. Apakah nanti mau nyoba cari sampingan jadi karyawan lepas sambil ngurusin bisnisnya itu juga nggak jadi masalah ya, seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu, silakan. Ya, batch pertama kemarin pekan pertama sudah dilewati ya, alhamdulillah excited ya. Walaupun Ya, harusnya selesai 22, tapi mereka apa minta lanjut ya. Sampai kemarin jam 23 lebih ya, saking excitednya, saking semangatnya gitu ya. Mudah-mudahan ya. semangat sampai akhir dan teman-teman juga bisa merasakan semangat itu gitu ya.
Mungkin Pak Kur bisa share grup yang pertama, dikasih lihat Boleh. aja grup pertama Oke, seperti apa, sebentar saya belum connect. aktif aktifnya di ini ya. Bentar ya, saya belum connect WA. Oh, belum connect WA, berarti saya Hmm. aja kalau gitu Boleh, yang boleh. nge-share. Silakan, Pak. Silakan. Nah, Saya ini. belum connect WA. Nah, saya nge-share ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Bener ini ya, grupnya Pak Kur ya. Iya, benar-benar. Bener ini ya. Nah, ini nih Benar. ya, aktif banget ya. Jam berapa? 20.31 nih masih masih heboh ya. Nah, pasti bisa ya. Nah, teman-teman. Jadi menurut kita tanya jawab terus nih dari pagi sampai siang ini ya. Kalau kena duplikat gimana ya, hapus aja nih. Jadi di grup pun kita ada di grup ini kita ada beberapa orang. Ada saya, ada Pak Kur, ada Kang Ade gitu ya. Yang nanti akan bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ini ya. Nah, bisa belum bisa gabung nih. Kalau dia nggak bisa gabung nanti videonya minta apa dan lain-lain seperti ini ya. Nah, ini ada ya. Alhamdulillah sudah terindeks 6 gitu kan. Nah, seperti itu. Ya teman-teman aktif banget di grup ini. Saya yakin ketika ilmunya dapat, portofolionya dapat, kita mempunyai posisi tawar yang tersendiri, ya. Jangan sampai kita setelah ini apa namanya, eh, kalau saya melihat ya teman-teman yang belajar 4 tahun yang lalu ketemu belajar dari nol, ketemu lagi belajar dari nol lagi. Karena apa? Karena bingung dapat ilmunya mau praktek kemana gitu loh, ya. Dia dapat ilmunya tapi nggak ngerti mau dipraktekin kemana. Pas giliran udah praktek, praktek ke satu produk saja, praktek ke satu produk saja, terus produknya kena pandemi. Mau dijalanin, mau ganti produk, mulai dari nol lagi. Kalau kita punya pengalaman di membantuin banyak orang dengan berbagai macam ini, udah enak kita kemana-mana aja mau pivot enak. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak Kur. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua sudah jam 21 lewat 13 menit ya. Kita harus akhiri perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di grup khusus peserta karyawan lepas digital batch kedua ya, dan kita akan terus-terusan diskusi terkait dengan digital marketing ya, gimana caranya membantu perusahaan, membantu mitra, membantu klien kita ya untuk meningkatkan bisnis mereka. Gitu ya. Sebelum kita akhiri, Pak Put, ada yang mau disampaikan? Monggo. Eh, Sebelum diakhiri yang mau saya sampaikan seperti ini ya. Saya merasakan sendiri sebagai praktisi saya kan bangkrut udah sering Pak Kur ya. Waktu dulu waktu belum bangkrut gitu ya. Bangkrut terus pivotnya tuh enak banget ketika punya ilmu. Ya, ketika punya ilmu tahun 2003 ketika saya masih kerja saya walaupun digital, saya punya toko offline juga gitu ya. Saya punya toko offline juga. Saya bangkrutnya bukan karena penjualan, bangkrutnya itu karena ya inilah ya apa teman-teman karena masih kerja terus diserahkan ke orang lain. Nah, lalu setelah itu ketika kita punya ilmu itu teman-teman mungkin lihat aktivitas saya di Facebook itu ada aja idenya ada aja bikin ini nanti teman-teman juga akan bisa seperti itu ketika teman-teman sudah mendalami ya sewaktu pandemi waktu itu Pak Kur. Awal pandemi itu kalau nggak salah bulan Maret tahun 2020. Pada saat itu juga saya langsung bikin dongkrak usaha. Pada saat itu juga saya langsung bikin dongkrak usaha, saya ajak teman-teman dan lain-lainnya. Akhirnya dongkrak usaha jalan sampai sekarang. Terus juga penawaran-penawaran sana sini minta di perusahaan yang minta bantuan tuh banyak banget gitu kan. Artinya apa, teman-teman? Ketika kita sudah punya ilmu dan kita punya portofolio dan kita nanti berbagi. Jadi teman-teman KLD ini nanti harus berbagi juga loh, jangan pelit sama ilmu ya. Harus berbagi. Itu teman-teman nanti itu akan apa namanya? Akan dimudahkan ya, apalagi nanti insya Allah ini kita jadi sebuah komunitas ya yang membantu komunitas UMKM lainnya. Bayangin ya, komunitas KLD yang anggotanya puluhan ribu orang nih, cita-citanya yang mempunyai keilmuan digital marketing datang untuk membantu semua UMKM seluruh Indonesia. Keren banget kan, itu cita-citanya. Mudah-mudahan ini jadi apa ya terrealisasi ya, mulai dari teman-teman yang batch 1 udah nih batch 2 ya, goalnya itu mungkin itu aja sih ya, ilmu dulu, praktekin ilmu menjadi karyawan, baru setelah itu bikin bisnis
Kira-kira seperti itu, Pak Kur. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pastinya banyak kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Putra Chandra Buana, terima kasih banyak Pak atas pemaparan materinya ya. Mindsetnya kena banget nih Hmm. ya bagi kita teman-teman yang ingin berkarir ya, berkarir freelance sebagai freelancer digital marketing. Terima kasih sekali lagi Pak Putra. Ya, Bapak Pak Ibu Kur. teman-teman semua, karena waktu kita sudah malam ya, kita harus akhiri. Dari saya hanya mengingatkan silakan daftar dulu ya program karyawan lepas digital. Jadi 1 bulan full pembelajaran atau pelatihan digital marketing ya. 30 hari mahir digital marketing dan siap untuk diterjunkan atau siap untuk di apa namanya diberikan ya project atau pekerjaan digital marketing dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Silakan daftar ya, investasinya hanya 1 juta rupiah untuk 30 hari dan grup eksklusif kita akan terus-terusan berada di situ ya, bahkan nanti ketika teman-teman mendapat project pun tetap kita akan dampingi ya, kita akan dampingi supaya apa, supaya klien yang kita bantu ya, perusahaan yang kita bantu itu juga mereka merasa apa namanya, merasa bahagia ya dan puas. Bisnisnya meningkat. Kalau udah seperti itu ya sudah, kita dapat kunciannya ya. Mereka akan bisa pakai kita terus ya, bahkan kita diajak kerjasama, bahkan dikasih saham ya. Hal-hal itu nanti akan insya Allah akan terjadi lah ya. Tapi untuk awalnya ya kita belajar dulu ya. Pembelajaran itu harus dilalui proses-prosesnya. Ya, mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf pastinya banyak kekurangan ya, teknis maupun non teknis. Sekali lagi terima kasih. Silakan daftar. Linknya ada di kolom chat. Nanti akan kami share juga linknya di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima semua. kasih semuanya Terima teman-teman. kasih. Terima kasih.